A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Para ustadz yang saya hormati, anak-anak sekalian, santriwan Panti Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikarenakan kepada kita semua, sehingga pada sore ini Rabu 3 November 2021 kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita bawa manfaat untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah dan surat An-Nasr, Idza Jaa. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Anak, materi pada sore ini saya lanjutkan materi yang kemarin,
Yang kemarin adalah tentang sholat jamaah dengan segala manfaatnya. Dalam sehari semalam sholat 5 waktu itu, sholat wajib itu ada 5 waktu. Sudah berapa waktu yang sampean semua mampu untuk melaksanakan sholat jamaah? Sholat wajib kan 5. Sampean mampu melaksanakan 5 waktu itu dengan berjamaah itu berapa? Belum sama sekali? Atau mungkin gak tahu sholat? Tahu? Berarti jarang sholat ya? Berarti sekali tempo sholat, sekali tempo tidak gitu ya? Nah kalau sholatnya aja jarang-jarang terus kapan sholat jamaahnya? Tadi asar sholat gak? Ya, di mana? Masjid apa? Sampai rumahnya mana? Gang? Cedok. Sampai masjid nomor berapa? 38. Oh berarti gang 3 yang bagian barat. Nah. Cedok dengan takwa. Usahakan sholat jamaah terus, terutama maghrib, isya, subuh. Iso bener tangi. Usahakan. Pahalanya kan sudah jelas. Sampai kemarin itu saya contohkan, andai kata pahala itu nilainya dengan nilai uang. Coba nek sholat ijan oleh 1 juta, nek sholat berjamaah oleh 27 juta. Gue nek 1 juta, nek sholat sendirian dapat 1 miliar, sholat berjamaah dapat 27 miliar. Andai kata diwujudkan uang. Tapi kira-kira pahala yang diberikan oleh Allah untuk sholat atau yang lainnya itu kok diwujudkan uang di dunia gitu, kira-kira banyak orang yang tertarik? Mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki ya? Siapa? Zaki ya, Zaki kok. Sing Richard iko ya, Richard mau. Ya. Agak sini. Yang depan maju sini enggak apa-apa, atau sama di sini. Tambah. Situ. Lain nak ngono sih. Jika desaan. Sini juga bisa, Mas. Aja nek kono kabeh. Gini loh. Ini semakin dekat dengan saya, ilmunya semakin cepat masuk. Ya. Nek ado mbek aku ya, ilmune ya rada ado. Ilham iku ya. Iku ya ilham ya. Kon kok buri-buri apa? Ya, sholat berjamaah. Sekali lagi, sholat jamaah. Jangan sampai lupa. Saya belum tanya Zaki nih. Soalnya baru datang. Cik santai sik lho ngene. Kemarin tak takoki. Oh, gak usah bukan gak apa-apa. Ya. Salat berjamaah, pahalanya itu 27 kali lipat daripada salat sendiri. Sekali salat dapat 1,
Ini sendirian kalau berjamaah dapat 27. Selisihnya itu loh, tidak nanggung-nanggung 26. Selisihnya. Makanya kalau Pak Akhwan ibaratkan dinilai dengan uang 1.000 rupiah dengan 27.000 rupiah, jelas secara matematika ya akan sing 27. Nah, yang belum absen. Oke ya. Jadi Pak Akhwan minta tolong santri Yai Dahlan yang pertama jelas rajin sholat. Loh, kalau sampai santri ya terus gak rajin sholat terus ya apa? Jadi bahasa saya piye terusan, piye? Ngerti piye? Ya apa? Bahasa Lamongane kaepong niku. Kaepo itu dari bahasa Arab kaifa, kaepo, piye, bahasa Surabaya ya apa, ya rajin sholat 5 waktu, jangan sampai ada yang kosong, kecuali kalau sampean apa ada halangan syar'i, betul-betul memang halangan tapi diapakno. Karena namanya manusia juga ada halangannya. Tetapi kalau kita usahakan untuk terbiasa itu insya Allah halangan-halangan itu akan hilang. Ya, salat subuh mau di mana? Masjid berjamaah. Ya, itu yang saya harapkan. Richard, salat subuh di masjid. Oh, ojo sampai saat subuh Pak di masjid tapi telat gak jamaah umum, mergo telat jamaah ismari, dikir-dikir ismari mulai kabeh baru tangi sholat bersama teman-temannya jamaah juga. Ya gak apa-apa, timbangannya gak kan lumayan ya. Tapi usahakan tidak seperti itu, usahakan jamaahnya bersama jamaah umum, jamaah yang ada di masjid. Itu namanya sholat berjamaah. Nah, dalam kesempatan sore ini Pak Akhwan akan menyampaikan tata cara sholat berjamaah sesuai dengan tuntunan tarjih. Tata cara sholat berjamaah. Tulis judulnya, tata cara sholat berjamaah. Ya tentunya sesuai tarjih. Tata cara sholat jamaah. Tata cara sholat jamaah. Sudah ya? Nomor 1. Mengangkat salah satu jadi imam. Otomatis itu. Mengangkat salah satu atau salah seorang jadi imam. Artinya apa? Sholat berjamaah itu harus ada imamnya. Harus ada imamnya. Keterangannya begini Mas Yan. Masih itu Pak, jangan ditulis. Ini keterangan. Kalau sholat itu 2 orang, maka jangan sampean sholat sendiri-sendiri. Meskipun di rumah. Supaya bisa sholat jamaah, maka usahakan berjamaah. Dan salah satu dari 2 orang tadi itu pilih untuk menjadi imam. Siapa Pak yang paling bagus jadi imam? Tentunya yang paling baik, yang paling sempurna. Kalau umurnya lebih tua, yang paling tua. Pokoknya yang paling sempurna. Misalnya di sini sekian banyak anak. Ya, misalnya siapa yang paling usianya yang paling tua dan tidak hanya itu, dan ngajinya yang paling baik. Katakan sampean rata-rata Mas Arifin umurnya berapa sekarang Mas?
18. Oh 16. Mas Fikri umur berapa Mas? 17. Mas Alvito umur berapa Mas? 16. Katakanlah rata-rata ada yang 16, ada yang 17, ada yang 15, ada yang 14, ada yang 12 yang SD. Ilham itu masih umur 7 tahun. Ya, makanya gak hafal-hafal ya. Sama ya, ada yang sama. Misalnya, maka siapa yang jadi imam? Lah, di antara sahabat yang tua tadi itu yang bacaan Al-Qur'annya lebih bagus. Misal, wis gak usah ribut lah pokon ngitung umur itu. Misalnya ada yang 15, ada yang 17, ada yang 16. Ini contoh. Ada Mas Fikri, ada Mas Alvito, ada Mas Arifin, sama-sama umurnya misalnya. Ngajine podo apike, podo enake. Apalane podo sama-sama hafal juz 30 semua. Makna yang dipilih cari karena umur hampir sama, ngajinya hampir baik, cari akhlaknya. Nah, akhlaknya yang paling baik. Ya apa cari melihat akhlak? Ya nggak tahu. Misal podo-podo sekolah sing paling gak bolosan sopo. Nah, itu kan akhlaknya baik. Karena sekolah yang bolosan itu termasuk akhlak tidak baik. Maknanya begini anak-anak. Maknanya begini. Jadi orang yang dianggap paling baik, paling sempurna itu adalah ilmunya juga bagus dan akhlaknya juga bagus. Ngerti ya? Akhlaknya juga bagus. Termasuk yang terbiasa sholat 5 waktu, tidak ada yang gotang. Nek sering gak sholat subuh, ya ojo didadekno sholat, ojo didadekno imam. Tapi kalau gak ada lagi, ya gak apa-apa, saonoe. Kalau ada yang rajin sholat 5 waktu, kemudian yang sholat 5 waktunya ilmunya sama, umurnya hampir sama, ngajinya sama, hafalannya sama. Terus yang A ini sholat 5 waktu full, nggak pernah gotang. Kecuali saat-saat tertentu. Ada B ini kadang-kadang subuh, kadang-kadang nggak subuh. C kadang-kadang subuh, kadang-kadang nggak subuh, kadang-kadang juga nggak sholat isya. Kira-kira tadi api yang mana? Yang A, yang tidak pernah telat sholat 5 waktu. Itu contoh untuk menentukan jadi imam. Artinya sampean andai kata ada 2 orang, maka pilihlah di antara 2 orang itu yang paling bagus untuk ilmu agamanya dan pengamalan agamanya. Pilih jadi salah satu untuk jadi imam. Paham? Ya. Nomor 2. Apabila berjamaahnya atau jamaahnya hanya 2 orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Hanya 2 orang, imamnya 1, makmumnya 1. Maka bagaimana caranya? Makmumnya berdiri di sebelah kanannya imam. Jokake makmum di sebelah kanan imam. Titik, yang penting paham. Masih koma. Ini masih koma ini tapi kaitannya dengan keterangan yang nomor 1 ada imam. Boleh mengangkat orang buta jadi imam. Imam sholat maksudnya. Boleh mengangkat orang buta jadi imam sholat. Maknanya ini anak-anak, keterangannya. Jadi tadi kan saya sampaikan siapa yang berhak jadi imam kan? Andai kata ada 2-3 orang, 10 orang, 15 orang, ternyata sama-sama wis apik, tapi ono sing paling apik maneh. Ngajine luwih apik, hafalannya paling banyak, hafal Quran,
akhlaknya bagus tapi dia buta, paham? Maka orang seperti ini boleh dijadikan imam. Jadi orang buta kalau diangkat jadi imam sholat boleh, selama orang buta ini segalanya lebih baik dari yang tidak buta yang ikut sholat pada saat itu. Paham ya? Nih. Lah keterangan lebih lanjut, andai kata hanya 2 orang podo gak apike, ya berarti podo apike wong gelem sholat tandanya berarti sudah sama-sama baik. Cuma kan mesti ada yang kelihatannya sedikit lebih baik daripada satunya. Kan kita kan bisa menilai. Misalnya Nazem ambek Zaki. Misalnya ini dan ini bisa jadi nanti kejadian sesungguhnya. Satu ketika bepergian. Terus di satu tempat sudah sholat. Di saat sholat, yang lain sholat, Zaki sama Nazem ini kok masih ke belakang, durung mari. Begitu keluar dari belakang, dari kamar mandi, nah, ternyata yang lain wes kabeh, mek karek Nazem ambek Zaki cak sing durung sholat. Maka Nazem dan Zaki usahakan tetap sholat berjamaah. Tergantung siapa yang dijadikan imam, tergantung berdua. Biasanya Nazem kon iki dadi imam, jadi Zaki kon Nazem dadi imam. Ya enggak apa-apa. Boleh salah satunya jadi imam. Jangan sampai tidak sholat berjamaah. Kenapa? Eman. Siji ambek 17, 1 dengan 27. Itu ya. Oke. Nomor 3. Kaitannya dengan nanti. Masih nomor 2 tadi ya. Koma, dilanjutkan. Jika jamaahnya lebih dari 2 orang atau jika makmumnya lebih dari 2 orang, maka makmum di belakang imam. Makmum di belakang imam. Wes, nek wong loro tok salatnya antara imam dan makmum jejer sejajar. Cuma sebagian ulama membolehkan makmumnya mundur sedikit supaya kelihatan siapa yang imam, siapa yang makmum. Bimo, sini kamu. Ngadeg rene. Sini. Berdiri hadap sana. Bimo imamnya, saya makmumnya. Di sini boleh saya. Jejer. Tapi andai kata mundur sedikit boleh. Supaya apa? Andai kata nanti ada orang datang baru mau ikut sholat, tahu bahwa yang jadi imam itu bukan saya tapi Bimo. Tapi kalau begini ini tidak boleh, terlalu jauh. Kalau makmumnya hanya 1 orang, paham ya? Nah, apa tujuannya? Supaya kelihatan, supaya kelihatan. Nih. Kemudian nanti sampean maju. Wes. Jejer sampean. Gak apa-apa. Jangan nongkrong Pak. Sini sampean, tetap di sini kan. Nah, salat ya. Budak takbir kedua-duanya. Allahu Akbar. Ya, sampean datang. Berarti kan makmumnya lebih dari 2 ya. Makmumnya kan 2. Maka sampai tidak di sini, tapi sampai di sini. Nah, takbir yang keras, dikeraskan. Allah. Nah, sampai krungu ada Allah Akbar, sampai mundur. Enggak usah pakai jempok ini. Enggak usah pakai jempok. Kalau ada jamaah baru, berarti jamaah makmum yang ada di samping imam tadi itu mundur. Paham? Oke, silakan maju kembali duduk.
Ya. Nah, itu caranya. Bisa ya? Itu kalau terkait dengan nanti kalau sudah bicara masalah makmum masbuk. Tapi sekarang masih secara umum. Ya, berjamaah saja. Jadi kalau satu makmumnya hanya satu orang, maka makmumnya berdiri di sebelah kanan imam. Kalau makmumnya dua orang lebih, maka makmumnya berdiri di belakang imam. Nomor berapa tadi? 2. Nomor 3. Sekarang nomor 3. Shaf yang paling baik untuk laki-laki adalah yang paling depan. Koma. Karena itu penuhi shaf terdepan dulu. Karena itu penuhi shaf terdepan dulu. Tetap untuk laki-laki ya. Koma, Mas Yan, koma. Shaf yang terbaik untuk perempuan adalah yang paling belakang. Shaf yang terbaik untuk perempuan adalah yang paling belakang. Khairus sufufi minar rijal fi awalih, yang paling awal, yang paling pertama. Wasyaruha fi akhirih, dan yang paling jelek yang paling belakang. Wa khairus sufufi minan nisa fi akhiriha, yang paling belakang. Wasyaruha fi awalih, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Beda. Shaf untuk laki-laki yang bagus yang paling depan, shaf yang paling bagus untuk perempuan yang paling belakang. Shaf yang paling jelek untuk laki-laki yang paling belakang, shaf yang paling jelek untuk perempuan shaf yang paling depan. Kenapa kok begitu? Wallahu a'lam. Itu aturan Rasulullah. Gitu ya. Ini anak sekalian. Jadi nomor 3 tadi ya. Nah. Nomor 4. Imam menganjurkan meluruskan shaf. Imam menganjurkan meluruskan shaf. Meluruskan dan ditambah meluruskan dan merapatkan shaf. Kalau pada masa-masa pandemi kemarin kan hanya lurus ya, tidak rapat karena distancing, karena jaga jarak. Sekarang ini anggap aja insya Allah mudah-mudahan segera habis betul, segera hilang betul COVID-19-nya, sehingga ya kita kembali untuk merapatkan shaf. Kenapa kok dibolehkan renggang? Ya karena kondisi, karena ada pandemi COVID-19. Gitu ya. Nih. Nih. Shaf. Yang keempat tadi ya. Meluruskan shaf. Kemudian yang nomor 5. Kalau imam bertakbir, makmum segera bertakbir. Koma.
Demikian pula gerakan yang lainnya. Demikian pula gerakan yang lainnya. Dan koma masihan koma, dan makmum tidak boleh mendahului imam, dan makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Contoh takbir, takbiratul ihram. Imamnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, makmumnya langsung Allahu Akbar. Tidak boleh nunggu lama-lama. Tapi juga sebaliknya, kalau imamnya belum, takbirnya belum selesai bar, makmum tidak boleh bertakbir. Makmum tidak boleh bertakbir. Kalau imamnya ruku, makmumnya juga harus ruku. Kalimatnya tadi itu. Demikian pula gerakan lainnya. Kalau imamnya ruku, makmumnya juga harus ruku. Dan rukuknya makmum menunggu imam Allahu Akbar, barnya itu selesai. Jangan sampai Allahu, makmumnya langsung ikut Allah, enggak boleh. Bar baru Allah. Bar Allah. Kalau ibarat kita lomba gitu, hitungan 1, 2, 3, maka 1, 2, 3. 3 itu adalah hitungan ketiga, itu ketika imam bar. Ketika imam baca bar. Kalau ketika imam i'tidal sami Allah, ya berarti dah. Dah itu berarti hitungan ketiga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tuh. Masih keterangan, enggak usah dicatat. Artinya begini anak-anak. Jadi makmum itu tidak diperkenankan untuk mendahului imam. Makmum tidak diperkenankan untuk mendahului imam. Oleh sebab itu maka imam itu tentunya baca takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perubahan sikap, perubahan gerak, itu harus keras supaya makmumnya semuanya mendengar. Supaya makmumnya mendengar semua. Dan tidak boleh makmumnya itu melambatkan diri. Kadang-kadang ini biasanya ruku atau sujud, imamnya sudah bangkit i'tidal, makmumnya masih ruku gak mari-mari. Sami Allahu liman hamidah. Selesai baru bangkit. Itu tidak etis dan memang tidak boleh. Bagaimana andai kata makmum itu membacanya masih belum selesai, Pak? Ya dihentikan. Dihentikan. Langsung mengikuti gerakan imam. Nih. Nah, ketika makmum masbuk, lalu imamnya itu sudah duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk, maka ya kembali tadi itu. Ini gak usah catat keterangannya. Apa itu? Berarti makmumnya juga harus duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nih. Dalam HPT, dalam keterangan HPT, Himpunan Putusan Tarjih, yang difahami oleh Muhammadiyah, oleh ulama tarjih Muhammadiyah, maka sholat
berapa rakaat pun untuk mengakhiri sholat duduknya adalah duduk tahiyat akhir, dalam kurung duduk tawarruk, bukan duduk iftirosh. Meskipun sholatnya hanya 2 rakaat, misalnya sholat sunnah atau sholat subuh, itu kan hanya 2 rakaat. Maka menurut faham Muhammadiyah, maka karena itu untuk mengakhiri sholat, maka duduknya adalah duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Kalau tahiyat awal kan namanya duduk iftirosh, duduk antara dua sujud. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Karena itu kita harus mengikuti seperti itu. Ya, jadi misalnya sampai sholat terlambat. Sampai sholat terlambat 1 rakaat. Kemudian ternyata di akhir sholat imamnya sudah duduk tawarruk, sudah duduk tahiyat akhir. Sampai kan masih kurang. Maka sampai duduknya harus mengikuti duduknya imam, yaitu duduk apa? Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kalau nanti imamnya sudah salam ke kanan dan ke kiri, baru sampai yang terlambat tadi terlambat berapa rakaat, lalu berdiri lagi untuk nambahi rakaat yang dianggap kurang. Tuh. Yang keenam, catatan yang keenam. Ketika sholat imam membaca jahr itu keras, ketika sholat dan imamnya membaca keras, maka makmum tidak usah membaca kecuali membaca surat Al-Fatihah. Gak usah membaca apa-apa kecuali membaca surat Al-Fatihah. Jadi misalnya imamnya sudah mulai sampai sedikit terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai baru datang Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina. Enggak boleh. Karena apa? Sampai sudah terlambat. Baca apa? Baca Al-Fatihah saja. Nggak pakai Allahumma ba'id, nggak pakai baca surat, cukup membaca Al-Fatihah saja. Itu pun kalau sampai terlambat. Tapi kalau tidak terlambat bersamaan dengan imam, baca Fatihahnya yang bagus adalah mengikuti bersamaan dengan bacaan imam Al-Fatihah itu. Yang lain nggak usah baca. Kalau iftitah kan memang imamnya belum mulai Fatihah. Kan sama-sama kan? Kalau sholatnya normal, ya mulai dari awal ikut imam, Allahu Akbar, imamnya kan masih belum membaca Fatihah. Kira-kira jangka waktu berapa detik atau berapa menit baru imam mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Tadinya itu imamnya masih membaca doa iftitah. Ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikut. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh banter-banter. Sampai waladdallin, kita ikut waladdallin amin. Ketika imamnya baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, sampean jadi imam makmumnya tidak usah membaca. Kalau membaca surat ya boleh, tapi mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Kalau imamnya baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian makmumnya maca dhewe bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullah, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini artinya bahwa itu pola dan tata cara sholat berjamaah. Ini ya. Jadi gerakan imam kita ikuti tadi sudah ya. Imam takbir, takbirlah, termasuk gerakan yang lain tadi itu. Kemudian kalau imam iktidal, bangkit dari ruku, nomor 7 ya, nomor 7. Kalau
ketika imam iktidal bangkit dari ruku, makmumnya langsung Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nggak usah sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Nggak. Anjurannya kalau imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung Rabbana walakal hamdu. Nggak pakai membaca sami Allah. Yes. Ya, itu antara lain seperti itu. Berikutnya nomor 8 ya. Bacaan imam jangan panjang-panjang. Wes ngono ae. Kan namanya sholat jamaah ya ada makmum, ada imam. Bacaan imam jangan panjang-panjang. Berapa Pak? Ya sederhana sesuai dengan kemampuan makmum yang ada. Kenapa? Gini anak-anak, ada sebuah peristiwa di masa Rasulullah. Ada salah seorang sahabat yang ikut sholat berjamaah. Lalu imamnya bacanya panjang sekali. Kemudian jamaah yang lain, sahabat yang lain yang ikut jadi imam, yang ikut jadi makmum tadi itu rupanya ada kepentingan. Karena terlalu panjang bacaan imamnya, maka dia memisahkan diri untuk tidak ikut makmum pada imam tadi. Langsung dia percepat, kemudian dia selesaikan sendiri. Imamnya belum selesai salam, belum selesai sholat, dia sudah menyelesaikan sholatnya, lalu dia pergi. Saat itu ada sahabat yang menuduh bahwa orang sahabat yang sholatnya pisah dari imam itu dianggap munafik. Oh munafik, fulan itu munafik. Kenapa kok munafik? Karena dia sholat memisahkan diri dari imam. Maka si fulan yang dituduh munafik itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Zaman itu kalau ada sesuatu itu langsung menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dituduh munafik. Kenapa kok dituduh munafik? Karena saya sholat bersama ini lalu bacaannya panjang, sedangkan saya punya kepentingan harus segera menyelesaikan menyiram kebun saya, menyiram tanaman yang di kebun saya, dan itu harus segera selesai. Makanya saya berpisah dari imam itu lalu saya sholat sendiri. Siapa yang mengatakan begitu? Si fulan ini, panggil fulan. Akhirnya orang yang menyebarkan bahwa memfitnah si sahabat yang memisahkan dalam sholat tadi itu dianggap munafik itu dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya dinasihati Rasulullah, kamu nggak boleh begitu. Ya. Karena dia juga punya kepentingan. Makanya jadi imam itu tidak boleh terlalu panjang, sesuai dengan apa yang ada, yang kemampuan yang dimiliki oleh makmum. Ini kecuali kalau sholat dengan beberapa orang yang sama-sama sudah tahu tidak ada kepentingan apa-apa dan memang suka dan gemar untuk sholat yang panjang nggak apa-apa. Misalnya di Surabaya, ketika bulan Ramadan sholat tarawih itu ada di Masjid Al-Irsyad itu ada kadang-kadang ada yang tarawihnya setelah isya langsung tarawih, tapi ada yang tarawihnya itu jam 12 baru mulai. Orang-orang khusus, dan itu bacaannya panjang-panjang. Semalam itu paling enggak 1 juz minimal. 1 juz. Dari 11 rakaat itu 1 juz. Ya, sehingga kalau 30 hari ya
langsung khatam. Karena sama-sama sudah khatmil Quran, sama-sama sudah hafid Quran. Sudah hafid. Itu boleh. Karena apa? Sudah tahu, oh ini sholatnya panjang, saya tak ikut sholat, ya sholat panjang. Tapi yang nggak biasa sholat panjang ya jok melok-melok. Gue melok-melok tengah-tengah mundur, itu namanya juga nggak konsekuen. Itu boleh itu, karena sudah sama-sama tahu. Karena ada sebuah peristiwa juga anak sekalian di masa Rasulullah. Rasulullah itu punya sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Kenal Ali bin Abi Thalib? Kenal? Kenal nama apa kenal rupa? Kenal nama, ngaku karo wonge yo. Ali bin Abi Thalib itu siapanya Rasulullah? Sahabat. Di samping sahabatnya Rasulullah, apanya Rasulullah? Menantu. Abi Thalib itu siapanya Rasulullah? Apa bedanya Abu Thalib dengan Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu siapa? Paman. Abu Thalib? Nabi Muhammad itu kan punya kakek. Sing kakeknya itu Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Abu Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib berarti Ali anaknya Abi Thalib. Tapi juga jadi menantunya Rasulullah. Anaknya Rasulullah yang menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib siapa? Fatimah. Siti Fatimah. Lah, Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah tidak ikut sholat jamaah subuh dengan Nabi. Sama dengan Ilham, tidak pernah tidak ikut sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Islam. Ya, nggak pernah ya. Lah, satu ketika begitu sudah selesai sholat sampai rakaat yang kedua, itu Ali bin Abi Thalib itu belum datang. Maka ketika Rasulullah SAW rukunya amat panjang sekali. Panjang. Kemudian karena sudah panjang, sudah lalu ya itidal, sujud dan tahiyat selesai salam. Saat itu sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu tanya Rasulullah, ya Rasulullah, panjenengan tadi kok rukuknya kok amat panjang sekali. Saya baca tasbih itu hampir 100 kali. Kok Rasulullah tidak bangkit-bangkit untuk iktidal? Apa jawab Nabi? Ya, Ali bin Abi Thalib itu loh mau ikut salat berjamaah, tapi ternyata di tengah perjalanan itu ada orang tua yang membutuhkan pertolongan, lalu dia masih membantu orang tua yang membutuhkan pertolongan tadi, baru dia datang supaya Ali mendapatkan pahala untuk salat jamaah. Maka saya tunggu sambil ruku tadi itu. Maka ketika ruku, sapa wonge, siapa orangnya, kalau sholat terlambat tapi masih bisa rukuk bersama imam, berarti sudah dapat 1 rakaat. Berarti Ali tadi itu begitu takbiratul ihram langsung rukuk, tidak pakai baca apa-apa. Yo gak baca iftitah, yo gak baca Fatihah, yang gak baca surat. Begitu Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, rukuk ikut Nabi. Berarti Ali sudah dapat pahala sholat berjamaah. Ya tentunya karena hanya dapat 1 rakaat sholat subuh, berarti oleh separuh. Kira-kira seperti itu menurut ilmu matematika. Menurut Allah nggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu ketika juga Nabi itu sholatnya panjang, rukunya panjang. Ya. Di saat yang lain Rasulullah itu sholatnya juga amat cepat, dalam pengertian lebih cepat dari biasanya. Tidak cepat seperti yang di YouTube itu sholat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit, bukan itu.
Ya cepatnya Rasulullah ya tetap tumak nina. Sehingga karena tidak seperti biasanya Rasulullah SAW seperti itu, maka begitu selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, hari ini panjenengan kok kelihatan sholatnya lebih cepat, kenapa? Oh iya, di belakang itu ada anak kecil yang menangis, kasihan ibunya, nanti ibunya galau, ngrungokno anaknya nangis di saat orang sholat, makanya saya bercepat supaya anak yang nangis tadi itu segera ditolong oleh ibunya. Gitu, Sam ya. Nek kon kepengin salat cepat, kon nok mburi nang iso. Bukan itu, karena sampean sudah besar. Ini artinya anak kecil yang umur 2 tahun, umur 3 tahun itu ya. Masih bayi tadi. Ilham itu sudah enggak bayi, ilham itu. Ilham itu jangan dianggap anak balita. Kon balita ya? Kelas berapa, Sam? Kelas 7. Kelas 7 ya. Bayi di atas 5 tahun. Itu ya. Kelas 7 itu berarti sudah 13 tahun. Umum. Paling muda ya 12 tahun. Kono arek SMP seumur 10 kono. Jarang. Kalau tuh ada itu karena akselerasi. Karena percepatan kelas, arek pinter, jenius, maka kelas 1 durung setahun diunggahno kelas loro, durung setahun diunggahno kelas 3. Kelas 3 durung setahun sudah naik kelas 4, bisa saja. Di SD itu mestinya 6 tahun, cuma dilakoni 3 tahun atau 4 tahun karena akselerasi, karena percepatan mereka arek jenius, pinter, pol. Bisa. Ya, ini kaitannya dengan sholat berjamaah. Tuntunan sholat berjamaah. Berikutnya masih ada imam jangan terlalu panjang bacaannya. Kemudian apabila imam membaca waladhdallin, maka makmum membaca amin. Nomor berapa? 9 ya. Itu tidak perlu saya telah jelaskan, sudah kita lakukan. Apabila mendatangi sholat jamaah, imam apabila mendatangi sholat jamaah, sedang imam sudah mulai melakukan sholat, mulai melakukan sholat, ini berarti makmum masbuk tadi itu loh. Maka, nah ini ya, bertakbirlah kamu dan mengikuti apa yang dikerjakan imam. Maka bertakbirlah kamu dan mengikuti apa yang dikerjakan imam. Koma, jangan kamu hitung satu rakaat, kecuali kamu sempat rukuk bersama imam. Jangan hitung satu rakaat kecuali kamu sempat rukuk bersama imam. Jadi begini, tadi sudah saya contohkan, ketika salah seorang di antara sampean ini datang untuk sholat bersama itu terlambat, sedangkan imamnya sudah ruku, maka sampean langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Kalau imamnya sujud, sampai juga begitu. Begitu sampai datang,
langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, nggak pakai rukuk, nggak pakai apa, langsung ikut sujud. Karena apa? Posisi imam sudah sujud. Tapi itu jangan dihitung 1 rakaat, kecuali sampean sempat mengikuti rukuk bersama imam. Nek iso rukuk bersama imam berarti itu 1 rakaat. Walaupun belum baca apa-apa blas, ya hanya baca tasbih ketika rukuk karena masih bisa rukuk bersama imam. Paham ya? Itu anak-anak yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kembali akan saya absen bagi yang belum tadi. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini manfaat barokah, ya. Dan salah satu bentuk amalan atau ilmu itu barokah kalau diamalkan. Kalau diamalkan, saya berbicara kaitannya dengan sholat berjamaah, sampai jangankan berjamaah, sholat wajib aja sering gak sholat, ya jangan. Itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Supaya manfaat, rajin-rajinnya sholat 5 waktu dan rajin-rajinnya sholat berjamaah. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.